Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Aku siswa-siswi SMP 1 Puspo kelas 7. Selamat berjumpa dalam kegiatan MPLS tahun pelajaran 2021-2022. Kali ini kalian bersama saya. Perkenalkan, nama saya Pak Nafan Sahabuddin. Kalian bisa memanggil saya Pak Nafan. Saya di SMP 1 Puspo mengajar mata pelajaran bahasa Inggris, tapi untuk kelas bisa ketemu di aku. Dari masa pandemi ini kita masih belum bisa mengadakan MPLS secara tetap muka, harus ketemu di dunia maya. Materi kita pada saat ini adalah karakter siswa. Bagaimana sih karakter siswa yang baik? Bagaimana sih karakter siswa SMPN 1 Puspo? Siswa yang berkarakter seperti apa? Adakah yang tahu apa itu karakter? Karakter itu apa sih? Karakter itu adalah akhlak, ciri, dari ciri khas akhlaknya. Bisa baik, bisa buruk. Tapi yang dimaksud di sini adalah karakter yang baik. Jadi harapan kami anak-anak siswa-siswi SMP 1 Puspo memiliki karakter siswa baik. Lalu bagaimana? Pak Nafan akan menyampaikan materinya. Bisa kalian lihat nanti, diperhatikan baik-baik. Itu materinya terkait karakter siswa SMPN 1 Puspo. Nah, seperti apa sih siswa berkarakter? Seperti apa? Bagaimana dimaksud? Karakter yang dimaksud di sini adalah yang pertama, taat beribadah. Siswa yang baik adalah siswa yang taat beribadah. Otomatis yang utama ini adalah hubungan kita dengan hablum minallah. Apakah beribadah itu merupakan ya, beribadah juga merupakan ada namanya hablum minannas, hubungan dengan manusia. Ya, jadi ibadah tidak hanya melulu sholat, puasa, haji. Ya, jadi beribadah juga bisa terkait dengan hablum minannas seperti zakat, sedekah, bertutur kata yang baik. Itu juga sedekah, menghormati orang lain. Itu juga bernilai ibadah. Ya. Jadi siswa yang baik adalah siswa yang taat beribadah. Itu yang pertama. Siswa yang berkarakter, ciri khas yang kedua adalah mereka menghormati orang lain. Saya yakin kalian orang-orang yang memiliki karakter seperti ini, yaitu menghormati orang lain, baik itu orang tua, guru, dan juga masyarakat sekitar. Yang ketiga adalah cinta tanah air. Jadi siswa yang berkarakter itu harus memiliki 3 ciri khas: taat beribadah, menghormati orang lain, dan cinta tanah air. Mari kita bahas 3 poin ini secara lebih mendalam. Baik, yang pertama, nah sini taat beribadah. Bagaimana sih siswa yang taat beribadah itu seperti apa? Nah, ibadah yang bagaimana? Ya, jadi ibadah yang dimaksud ini adalah ibadah yang sesuai dengan dasar-dasar hukum dalam Islam. Sebagai ahlu sunnah wal jamaah di Indonesia ini disebut sebagai atau orang aswaja. Ya. Apa sih aswaja itu? Aswaja itu adalah ahlu sunnah wal jamaah. Ahlu sunnah, orang yang mengikuti sunnah Rasul, wal jamaah di sini, dan para jamaah yang dimaksud dengan jamaah di sini adalah para ulama, ya, pewaris para nabi. Jadi ahlu sunnah aswaja adalah para mereka yang
yang melaksanakan sunnah Rasul dan juga mengikuti para ulama ataupun ahli waris Rasulullah. Dan dasar hukum yang dipakai oleh aswaja, jamaah aswaja, yang pertama adalah otomatis Al-Quran, itu yang utama. Dasar hukum yang pertama Al-Quran, yaitu firman Allah. Dalam Al-Quran ada perintah aqimus shalah dan dzikri. Sholatlah kamu semua untuk namanya. Allah memerintahkan kita untuk sholat. Lalu bagaimana tata cara sholat? Apakah di Al-Quran ada? Di Al-Quran tidak dijelaskan. Tata cara sholat dijelaskan dalam Al-Hadis, yaitu perkataan dan perbuatan Rasulullah. Rasulullah memberi contoh bagaimana cara kita sholat. Ya, mulai dari takbiratul ihram sampai salam. Itu semua dicontohkan oleh Rasulullah, ada dalam hadis Rasulullah. Kemudian dasar hukum yang ketiga adalah asar. Asar adalah perkataan dan perbuatan para sahabat. Misalnya, sholat tarawih. Sholat tarawih 20 rakaat itu dimulai pada zaman Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Apakah boleh menjadi para sahabat? Pada zaman Rasulullah sholat berapa rakaat? Pada zaman Rasulullah sholat 8 rakaat, tapi beliau pulang di rumah, sholat lagi sampai kaki beliau bengkak. Saking lama, saking banyaknya rakaat. Nah, Rasulullah kenapa melakukan takutnya nanti kalau beliau sholat di masjid terlalu banyak rakaatnya, takutnya sholat tarawih diwajibkan, akhirnya beliau hanya sholat 8 rakaat. Maka beliau melanjutkannya di rumah. Nah, kemudian pada zaman Sayyidina Abu Bakar Sayyidina Umar bin Khattab diserahkan maka sholat tarawih dilakukan sebanyak 20 rakaat. Ya, mengikuti para sahabatnya juga ada dasar. Rasulullah menyatakan bahwa para sahabatku itu laksana bintang. Barang siapa mengikuti para sahabatku, mereka tidak akan tersesat. Ya, jadi ada dasar. Jadi di samping dasar hukum dari Al-Quran, hadis, ada juga dasar hukum itu dari asar, di perkataan dan perbuatan para sahabat. Kemudian dasar hukum yang keempat adalah ijma, qiyas. Ijma dan qiyas ini apa? Ijma adalah kesepakatan para ulama terkait hal-hal yang belum ada di Al-Quran, hadis, asar. Misalnya ya, terkait hukum TikTok kan, atau mungkin yang gampang saja hukum mengeluarkan zakat fitrah itu jumlahnya berapa. Nah, kalau di zaman Rasulullah yang ada adalah kurma, hitungannya kurma. Nah, sedangkan di Indonesia ini tidak ada kurma, makanan pokoknya adalah apa? Beras. Nah, kalau beras berapa nilainya? Nah, inilah kemudian para ulama berdiskusi, para ulama istilahnya mengkaji, melakukan ijtihad, ya, dengan berdasar hadis dan Quran, maka dibuatlah satu kesepakatan akhirnya bahwa zakat fitrah itu sekian, ya, 2,8. Katakan kita bulatkan jadi 3 kg. Seperti itu namanya ijma. Kemudian ada qiyas. Qiyas itu apa? Qiyas itu adalah mengkiaskan, membuat hukum berdasarkan hukum sebelumnya, membuat hukum tapi berdasarkan hukum barang yang sejenis. Misalnya narkoba. Nah, narkoba itu belum ada hukumnya di dalam Al-Quran. Di Al-Quran tidak pernah menyebutkan ada terkait syabu-syabu, ada terkait misalnya ganja. Yang ada di Al-Quran adalah hukum tentang khamr. Khamr itu hukumnya haram, tidak ada ganja. Nah, kemudian para ulama mengkiaskan kesamaan khamr dan ganja itu apa? Sama-sama memabukkan. Nah, maka karena memabukkan, maka ganja, syabu-syabu, pokoknya narkoba itu dianggap
memiliki hukum sama dengan khamr, yaitu haram. Itu namanya kias, ya. Jadi ahlu sunnah wal jamaah atau aswaja menjadikan 4 dasar hukum ini sebagai dasar, sebagai panduan dalam beribadah. Jadi tidak nganggur. Mengapa tidak kita hanya fokus pada Al-Quran hadis saja? Kalau kita hanya pada Al-Quran hadis, boleh saja, memang itu harus, itu kesandaran utama. Tapi ada beberapa hal yang tidak disebutkan di situ. Nah, berkembang ilmu fikih itu ilmu yang berkembang. Jadi ada barang-barang yang pada zaman Rasulullah ada, sekarang ada. Nah, itu yang harus disikapi. Bagaimana cara? Nah, maka disebutlah, muncullah namanya jadi kesepakatan para ulama. Jadi setelah mengkaji berbagai dalil, mengkaji berbagai ini dari Al-Quran maupun hadis, ini membuat satu kesepakatan, muncullah satu kias. Nah, jadi itu ya, saat beribadah harus beribadah sesuai dengan 4 dasar hukum, tidak boleh ngawur. Baik, yang berikutnya, menghormati orang lain. Seorang siswa yang berkarakter. Yang kedua adalah menghormati orang lain. Siapa orang lain? Pertama, yang melahirkan kita, ya. Di dalam Al-Quran sampaikan, wala takul lahum uffin wala tanharhuma wa qul lahum qawlan karim. Jadi kita tidak boleh membentak, berkata saja terhadap orang tua, tidak boleh. Lalu apa yang kita lakukan? Harus berkata qawlan karim, kata-kata yang mulia. Kita berbicara dengan orang tua harus bahasa-bahasa yang baik, bahasa-bahasa yang kromo, dan bukan mukul. Bahasanya beda dengan antara teman dan bahasa kita dengan orang tua. Cara berkata saja ada aturan, apalagi cara bagaimana kita bertingkah laku terhadap ya. Ini terkait ada di sini ada guru itu Imam Al-Ghazali adalah orang tua kedua. Itu orang tua itu ada 2. Yang pertama adalah ayah dan ibu kita yang menurunkan kita dari alam arwah ke bumi. Yang kedua adalah guru yang membekali kita sehingga kita bisa kembali lagi menghadap Allah dalam keadaan suci. Kalau kita tahu halal haram, kita bisa tahu mana yang benar, mana yang salah. Itu siapa dari guru-guru kita. Nah, cara memperlakukan guru kita juga sama dengan cara kita memperlakukan. Selama perintah guru, selama perintah ayah dan ibu kita tidak bertentangan dengan Al-Quran, maka wajib melaksanakan. Yang kemudian ketiga, ya, menghormati orang lain adalah menghormati syarat. Maka dinyatakan, man kana yu'minu billahi wal yukrim jarahu. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yukrim jarahu. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakan tetangga. Jadi memuliakan tetangga, masyarakat sekitar, itu adalah hukum wajib. Jadi jangan sampai keberadaan kita menjadi semacam troublemaker, jadi sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang membuat orang lain sumpah. Jadilah kita orang-orang yang menghormati orang, membuat orang lain nyaman di sekitar kita. Jadi siswa yang baik, siswa yang berkarakter. Yang kedua adalah menghormati orang lain, ibadah. Yang kedua menghormati orang lain, tidak beribadah sesuai dengan dasar hukum. Itu yang kedua, menghormati orang lain dengan masyarakat sekitar, ya. Dan masalah yang muncul di lingkungan kita saat ini, semoga ini tidak terjadi pada kalian. Tolong ini dijauhi. Apa? Krisis moral. Moral bangsa kita ini sedang krisis. Apa yang dimaksud dengan krisis moral? Buktinya apa? Di rumah, bagaimana kita bersikap pada orang tua dan
kita keluarkan. Ada yang kita dengar itu lebih anak yang sekitar. Semoga kalian jasa yang tidak termasuk yang seperti ini, melawan orang tua, berkata-kata kasar kepada orang tua, bahkan ada yang melukai orang tua, bahkan ada yang membunuh orang tua. Naudzubillah. Kalau orang sudah berani durhaka kepada orang tua, tak usah menunggu di akhir. Di dunia ini sudah pasti akan mendapat hukuman Subhanahu wa ta'ala. Naudzubillah. Jadi kepada orang tua harus berkata-kata yang baik, bertutur kata yang baik, sayang mereka sebagaimana mereka telah menyayangi kita, mendidik kita mulai dari kecil sampai kita dewasa seperti ini. Yang keempat juga menyakiti anggota keluarga. Kita nggak boleh menyakiti anggota keluarga lain. Selain ayah dan ibu ada adik, kakak, kakek, nenek, semua anggota harus menghormati mereka, menyayangi mereka. Ya, sampai krisis moral terjadi saat masuk ke dalam. Mari kita jaga diri kita dan keluarga kita jangan sampai melakukan hal seperti ini. Itu di rumah. Contoh lain, krisis moral yang lain, misalnya di sekolah, ya, melanggar tata tertib, ya, sekolah dan disuruh datang ke sekolah jam 7, datang jam 8, disuruh pakai seragam, tidak pakai seragam, disuruh pakai pakaian bebas rapi, ternyata tidak boleh pakai kaos oblong, pakai kaos oblong, suruh pakai sepatu, tidak pakai sepatu, suruh pakai masker, tidak mau, ya, ditegur melawan pada guru karena ada yang menyakiti guru. Ini tidak boleh, bukan karakter siswa yang baik seperti ini, jangan dilakukan. Pun ada juga bullying apa? Bullying itu ngerjai temannya, ya, senangnya ngerjai teman, di bukunya dicoret-coret, bukunya diambil, atau mungkin biasanya pas ulang tahun digambar yang lain, pokoknya dipalak. Itu juga termasuk tindakan yang tidak baik, jangan sampai lakukan. Atau juga menyontek, ya. Jadi seorang siswa yang baik itu apa ada menyontek, ya. Kalau bertanya tidak bisa, bertanya tidak apa-apa, bertanya gimana jawabannya, seperti apa, caranya bagaimana, bukan menyontek buta, ya. Menyontek buta gimana, harus tahu salah, pokoknya nyontek, jangan seperti itu. Tidak. Itu kalau di sekolah. Misalnya ada juga krisis moral yang terjadi sekarang di masyarakat, lingkungan dan warga masyarakat. Ada kebut-kebutan, ada juga kebut-kebutan di sini. Oleh hari dihentikannya, ya, jangan suka kebut-kebutan, ini berbahaya buat dirimu, juga membahayakan orang lain. Ya, kalau ini bukan jebret, kamu sendiri yang luka, ya katakanlah itu yang rugi diri sendiri kamu, tapi ya otomatis sakit buat kamu. Tapi apalagi sampai menyakiti orang lain, kamu nabrak orang lain sampai terluka, kamu sudah sakit, kamu juga dosa karena menyakiti orang lain. Jadi jangan kebut-kebutan, nyantai aja. Naik sepeda motor dinikmati, ya. Vandalisme itu apa? Senang coret-coret. Seperti kemarin ada kasus anak lulusan itu lulus malah tambah pinter, itu kelihatan. Lulus malah tambah pinter, kan lulus tahu kalau hal itu tidak boleh, mau nyoret-nyoret perbatasan Puspotosari, ya. Nah, vandalisme itu juga termasuk krisis moral, kriminalisme, perampokan, mencuri, ya, pergaulan bebas, itu juga yang jauhi pornografi. Dengan seiring berkembangnya teknologi, kadang kita buka internet, mau buka yang baik, kita ingin cari informasi, tapi yang keluar muncul hal yang ya paling tidak kita jaga diri kita, keluarga kita, jangan sampai melakukan aksi pornografi disebarkan di internet. Izin, ya, berdosa juga. Kemudian ada narkoba itu juga merupakan termasuk di dosa besar, dan juga itu bisa menyeret kita ke jeruji besi, ya, jauh.
Kalau pertama tadi ada ciri siswa yang berkarakter, tadi ada taat beribadah, menghormati orang lain. Yang ketiga sekarang ada cinta tanah air. Bagaimana siswa cinta tanah air itu? Yang pertama taat aturan, taat hukum. Di aturan yang ada yang dibuat oleh pemerintah dia ikuti. Misalnya kalau keluar zaman sekarang masa pandemi harus pakai masker, ya udah pakai masker. Ya. Kalau keluar misalnya sekarang ini ada PPKM, pembatasan jam sekian dan harus tutup, ya diikuti. Ya. Siswa yang baik ya sudah, kalau harus keluar ya sudah pakai masker. Kenapa itu dilakukan? Demi menjaga. Jadi bukan untuk menyakiti atau membuat rakyatnya sumpah, tapi untuk menjaga kita semua ini biar tidak tertular dengan virus corona, biar corona segera pergi dari negeri tercinta kita. Nah, apa kalian tidak ingin seperti negara lain itu? Di Eropa itu sudah mulai sangat berkurang di sana, sehingga menonton bola bisa seperti apa, mereka bebas, tidak berani menonton bola, prosesnya panjang, mereka harus rapid antigen. Jadi mereka yang masuk ke dalam gedung olahraga itu harus melampirkan hasil rapid antigen negatif, dan sekian hari itu tidak ada koneksi dengan orang terkena corona. Mendukung program-program pemerintah. Jadi program pemerintah itu didukung, misalnya terkait penghijauan. Ya, sekarang ini ada pembangunan di jalan sekitar Puspon, ya, dilebarkan. Itu kan program, jangan malah diganggu. Apa misalnya belum jadi dirusak. Ya. Saya pada di pinggir jalan itu diiring sempurna, ya jangan, tidak boleh. Itu bukan ciri siswa yang baik. Yang ketiga, membela negara kita ketika dalam keadaan bahaya. Nah, kasuistisnya ini kalau misalnya kita dulu zaman penjajahan, mempertahankan negara kita ketika mau dijajah, nah itu kita sebagai warga negara, sebagai siswa juga wajib membela negara. Nah kalau sekarang ini membela negaranya bagaimana? Jadi belajar yang baik, jadi siswa yang baik, taat hukum, mendukung program pemerintah. Itu intinya kalau zaman sekolah. Biar kita beda dengan mereka yang tidak sekolah. Zaman sekolah tapi tingkah lakumu tidak taat hukum yang merusak, ya apa bedanya kamu dengan mereka yang gak sekolah? Ya, lebih baik nggak usah sekolah sekarang. Ya, jadi siswa itu harus punya ciri khasnya, untuk punya karakter yang baik, bisa memberi tauladan pada lingkungan, pada masyarakat. Oh ini kan anak SLTN 1 Puspo, orang sopan, orang rajin, rapi, taat beribadah, seperti harusnya seperti itu. Ya, saya yakin sama yang bisa. Ya. Nah, bagaimana agar kita memiliki karakter yang baik? Tandanya bagaimana? Ya, awal kita harus memiliki pengetahuan tentang kebaikan. Ya, seperti ini, termasuk ini kita mencari pengetahuan tentang kebaikan, bagaimana karakter yang baik itu seperti ini melalui kegiatan sekolah, ngaji. Itu kan belajar kebaikan agar memperoleh pengetahuan tentang kebaikan. Kemudian berikutnya, setelah tahu maka ada keinginan, oh ternyata kita harus menghormati orang lain, maka saya mulai hari ini akan berbuat baik, akan menghormati orang lain. Saya tidak akan lagi mengganggu orang lain, saya akan menghormati kedua orang tua saya akan mulai menghilangkan rasa sombong dan yang lainnya, ya berusaha. Nah setelah ada niat, dilakukan perbuatan baik. Nah kalau tiga-tiganya sudah dilakukan, mulai dari belajar, mencari tentang pengetahuan baik seperti apa, ada niat untuk berbuat baik, dan akhirnya diwujudkan, maka itulah ciri seorang siswa yang memiliki karakter yang baik. Ya,
Dan saya yakin kalian adalah orang seperti itu. Kesimpulan, ciri siswa yang berkarakter seperti apa sih Pak? Dari yang saya sampaikan awal tadi, nah secara kalau kita detailkannya, ya tadi kan taat beribadah bagi orang yang cinta kepada Allah, cinta kepada ciptaan serta bangsa dan negara. Ciri siswa yang berkarakter cinta kepada Allah, cinta kepada ciptaan. Ciptaannya apa? Seluruh alam dan isinya, termasuk manusia dalamnya. Jadi sekarang cinta selalu lagi pro itu cewek cinta banyak kan masuk cintai semua lo tanpa membedakan, tanpa pandang bulu, termasuk makhluk-makhluk selain manusia, ya dicintai, bukan mereka malah disakiti, diburu, ya merusak lingkungan, tidak mencintai ciptaan Allah serta mencintai bangsa dan negara. Nah, ya. Karena apa tuh? Hubbul watan minal iman, cinta pada negara itu sebagian dari itu. Kemudian yang kedua, mandiri dan bertanggung jawab. Siswa yang berkarakter itu adalah siswa yang mandiri, tidak selalu bergantung kepada orang lain, ingin mengerjakan tugasnya sendiri. Ya, apa tidak boleh bertanya? Boleh bertanya kepada orang lain, boleh bertanya, bukan nyontek, bertanya bicaranya agar tahu kalau bisa mengerjakan. Itu namanya mandiri, bertanggung jawab, diberi tugas dilaksanakan, jangan sampai tidak melaksanakan. Kalau tidak melaksanakan namanya tidak bertanggung jawab. Yang ketiga, siswa yang baik, siswa yang berkarakter adalah jujur, amanah, dan rendah hati. Jujur apa? Jujur kacang hijau? Oh, bukan. Jujurnya tidak mendusta. Amanah, bisa dipercaya. Rendah hati, tidak sombong. Ya? Santun dan toleransi. Jadi siswa untuk SMP 1 siswa harus santun, baik tutur katanya, tingkah lakunya, ya itu harus santun. Santun gimana ya? Lemah lembut. Orang Jawa kan, orang Jawa yang Jawa. Toleransi, menghormati orang lain yang berbeda agama, berbeda ras, ya, berbeda suku. Bukannya kita menghina arek Irang yang dari Timur atau dari Papua dengan gitu. Ada Irang, laporinnya Irang, nggak boleh gitu. Harus kan, karena mereka saudara kita, satu bangsa, satu tanah. Yang berikutnya adalah dermawan. Siswa SMP 1 itu yang baik harus dermawan, tidak pelit, ya, tidak pelit, selalu bersaudara, ya. Percaya diri dan kerja keras. Jadi harus pede, percaya diri, jangan minder, ya. Dan juga bekerja keras, bukan pemalas. Tidak mau bekerja, sebenarnya itu lupa. Jangan seperti itu. Anak SMP 1 juga harus memiliki jiwa pemimpin. Kullukum ra'in, kullu ra'in mas'ulun an ra'iyati. Setiap kamu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan ditanya tentang kepemimpinan. Maka siswa SMP 1 siswa harus memiliki jiwa pemimpin, karena tidak bisa memimpin dirinya sendiri agar menjadi orang-orang baik. Memimpin dirinya dan keluarganya akan mengarahkan mereka jalan yang benar, jalan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu materi yang Pak Nahman sampaikan terkait karakter siswanya. Tetap semangat, jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan. Anak-anakku, sekian paparan materi dari Pak Nahman. Semoga sedikit yang Pak Nahman sampaikan bisa bermanfaat buat kalian. Tetap semangat, semoga pandemi ini segera berakhir sehingga kita bisa kembali melakukan pembelajaran tatap muka seperti semula. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga Allah memberi kesehatan kepada kita semua, menjauhkan dari segala macam penyakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.